Kenapa ada rasisme? Assalamualaikum, halo semua, bertemu lagi dengan saya Syarifudin Muhammad Wahib. Dan selamat datang di segmen Yuk Mikir. Rasisme menjadi salah satu masalah paling serius di dunia. Tak pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ada rasisme? Kenapa orang kulit putih ngerasa lebih baik dari orang kulit hitam? Ya mungkin kalian bilang gara-gara ekspedisi orang Eropa ke Amerika dan Afrika waktu itu. Tapi kenapa orang putih yang ngerasa lebih powerful dari orang hitam? Kenapa bukan orang kulit hitam yang ngerasa lebih powerful dari orang kulit putih? Penasaran? Mari kita bahas. Inilah video tentang kenapa ada rasisme. Atau mungkin lebih tepatnya, inilah alasan kenapa ras kulit putih merasa lebih baik dari ras kulit hitam. 1. Wajah. Kalau menurutku, salah satu alasan kenapa ras kulit putih merasa lebih baik adalah wajah. Nggak bisa dipungkiri bahwa orang yang kulitnya putih biasanya loh ya, lebih tampan daripada orang yang berkulit hitam. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Oke, gimana menurut kalian? Mana yang lebih jelek? Aku yakin bahwa 99,999999999999% dari kalian merasa bahwa yang lebih cerah lebih enak dilihat. Gitu pula orang kulit putih merasa lebih tampan daripada orang kulit hitam. Jadi intinya, berapa orang kulit putih itu merasa bahwa ras mereka lebih ganteng atau lebih cantik, dan karena itu mereka merasa bahwa mereka lebih baik. Lah emang kalau mereka lebih good looking kenapa ya? Karena orang kulit putih merasa bahwa mereka lebih good looking gitu. Mereka melebih-lebihkan kelebihan itu. Jadi orang putih itu merasa bahwa orang jelek lebih buruk daripada orang yang tampan atau cantik. Lah emang karena mereka lebih good looking doang mereka jadi ngerasa lebih wah gitu? Oh iya dong, kayak di internet itu kan gitu. Kalau orang yang ganteng atau cantik dibela habis-habisan walau kesalahannya terlihat jelas. Kalau orang yang jelek nggak salah-salahin, difitnah, dihina. 2. Tidak terbiasa. Oke, mari kita flashback ke tahun 1492 saat Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Rombongan Columbus merasa kaget ketika melihat orang Amerika asli yang wajahnya hitam-hitam, karena di tempat mereka tinggal tidak ada orang yang berkulit hitam. Nah, karena mereka tidak terbiasa melihat orang hitam, ya mereka kaget dong. Coba bayangin kalian ketemu sekumpulan orang yang kulitnya hijau semua. Kira-kira rombongan Columbus waktu itu segaget itulah. Lalu mungkin karena hitam pada masa itu identik dengan hal negatif, orang-orang Eropa beranggap bahwa orang kulit hitam adalah keturunan iblis dan sebagainya, dan mereka dianggap hina. Lalu akhirnya orang-orang asli Amerika tersebut dijual sebagai budak. Dan itu membawa kita pada alasan ketiga. 3. Sejarah dan keturunan. Christopher Columbus menjual warga-warga Amerika asli sebagai budak. Sebenarnya perbudakan ini udah ada jauh sebelum Columbus nyasar. Di Arab, perbudakan udah ada sejak tahun 500-an Masehi. Dibuktikan dengan fakta bahwa banyak pengikut awal agama Islam adalah budak dan orang miskin. Bahkan di Tiongkok, perbudakan sudah ada sejak 2100 tahun sebelum Masehi. Dan itu tercatat adalah perbudakan pertama di dunia. Kenapa malah bahas perbudakan ya? Oke, back to topic. Perbudakan orang kulit hitam di Amerika terus berlanjut bahkan sampai dilegalkan. Sampai akhirnya setelah selama 245 tahun tawanan dari Afrika dibeli sebagai budak. Pada 18 Desember 1865, amandemen ke-13 Amerika secara resmi diterima sebagai konstitusi yang sah. Amandemen ke-13 Amerika adalah sebuah hukum yang mengatur bahwa perbudakan itu dilarang. Setelah itu, segala bentuk perbudakan musnah. Tapi masalah rasisme belum selesai. Orang kulit hitam masih dianggap hina karena mereka adalah keturunan budak. Perbedaan ras masih terasa hingga akhirnya sekitar awal sampai pertengahan abad 20, rakyat kulit hitam mulai bangkit melawan diskriminasi terhadap suku mereka. Puncaknya terjadi pada tahun 1960-an dengan munculnya gerakan hak asasi manusia di bawah pimpinan Martin Luther King Jr. dan Roy Wilkins. Sejak saat itu, rasisme di Amerika berkurang drastis. Tapi waspadalah, rasisme belum hilang. Rasisme harus dihilangkan dari muka bumi ini.
Tuhan menciptakan manusia berbeda agar manusia saling mengenal, bukan saling menghina. Tentunya tidak semua orang berkulit putih sehat yang kalian kira. Jadi, mari kita ciptakan dunia di mana semua ras dipandang sama rata. Tidak ada yang dipandang sebelah mata. Say no to racism. Oke, sekian. Jika ada kesalahan informasi, kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Syarifuddin Muhammad Wahib. Terima kasih dan wassalamualaikum. Bye-bye. Kenapa orang kulit putih ngerasa lebih baik dari orang kulit? Oke, mari kita flashback ke tahun. Ya, mungkin kalian bilang gara-gara ekspedisi orang Afrika ke Amerika dan kebalik.